Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sandi dari kelas TEM 21E. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi minggu kemarin tentang aktuator. Setelah mengetahui apa pengertian dan bagaimana fungsi, prinsip kerja, dan jenis-jenis aktuator seperti solenoid, motor DC, motor servo, dan motor AC. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang aktuator relay dan aktuator hidrolik. Sebelum menjelaskan lebih detail, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian aktuator relay itu apa. Aktuator relay adalah suatu komponen atau suatu peralatan elektromekanis yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik dengan cara memberikan arus kepada koilnya. Relay ini menggunakan prinsip elektromagnetik. Menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan saklarnya sehingga dengan arus yang kecil dapat menghantarkan listrik dengan tegangan yang lebih besar. Secara umum, relay ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada relay jenis AC dan relay jenis DC. Dan fungsi dari keduanya pun sama, tidak jauh berbeda. Selanjutnya ada bagian-bagian dari relay. Bagian-bagian dari relay yang pertama ada yang dinamakan spring, kemudian shading coil, ketiga ada armatur, keempat kumparan dalam bentuk elektromagnetik, yang kelima ada iron core atau besi, kemudian ada NC kontak atau normally close kontak, yang dimana sistem tersebut tertutup. Kemudian ada yang terakhir ialah NO atau normally open kontak, yang dimana sistem tersebut terbuka. Kemudian ada prinsip kerja dari relay. Prinsip kerja dari relay yaitu pada relay terdapat sebuah kumparan di mana ketika kumparan coil tersebut yang dimana ketika kumparan coil tersebut diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnetik yang kemudian akan menarik armatur, yaitu sebuah lempengan dari logam atau besi dari posisi NC ke posisi NO, sehingga pada sistem tersebut menjadi terbuka. Dan sebaliknya, ketika coil tersebut tidak dialiri arus listrik, maka si armatur ini akan kembali ke posisi NC karena tertarik spring yang mengikatnya. Coil yang digunakan umumnya hanya dialiri arus yang sangat kecil. Nah,
tadi ada yang namanya shading coil. Shading coil ini berfungsi sebagai peredam. Sebagai peredam apabila digunakan pada elektromagnetik jenis AC. Dan untuk relay jenis DC tidak terdapat shading coil. Kemudian ada fungsi atau penggunaan dari relay. Fungsi atau penggunaan dari relay biasanya relay digunakan sebagai remote control, atau kedua ada sebagai penyesuai voltase, ketiga ada penguat daya, keempat sebagai logika kontrol, yang kelima sebagai proteksi tegangan, dan yang terakhir sebagai pengatur putaran motor DC. Karena relay ini merupakan jenis saklar, maka istilah pole dan throw berlaku pada relay ini. Yang dimana pole itu ialah banyaknya kontak yang dimiliki relay. Dan throw sendiri ialah banyaknya kondisi yang dimiliki oleh kontak. Jenis relay berdasarkan jumlah pole dan throw-nya, yaitu pertama ada SPST atau single pole single throw, yang kedua ada SPDT single pole double throw, yang ketiga ada DPST atau double pole single throw, dan yang keempat atau terakhir ada DPDT atau double pole double throw. Kemudian selanjutnya aktuator hidrolik. Aktuator hidrolik merupakan komponen dari sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan suatu beban. Aktuator ini bertujuan untuk mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik, baik secara linier ataupun berputar. Prinsip kerjanya aktuator hidrolik ini adalah, pada prinsip dasar dari hidrolik sangatlah sederhana, yaitu gaya yang diberikan pada satu titik akan dipindahkan ke titik lain dengan menggunakan cairan fluida atau zat cair seperti oli. Kemudian ada contoh hidrolik sederhana, ialah yang terdiri dari dua unit piston dan pipa yang berisi minyak. Dua unit piston ini dimasukkan ke dalam dua unit silinder gelas yang diisikan dengan minyak dan terhubung satu sama lain dengan pipa yang diisi dengan minyak. Jika salah satu piston diberikan gaya ke bawah pada bagian kiri, maka gaya tersebut akan ditransmisikan ke piston kedua di bagian kanan melalui minyak pada pipa. Kemudian selanjutnya ada komponen-komponen dari sistem hidrolik. Komponen-komponen dasar dari sistem hidrolik, yang pertama ada pompa, yang dimana pompa ini berfungsi untuk mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Yang kedua ada pipa atau selang,
Ini berfungsi untuk mentransmisikan atau meneruskan tenaga dari hidrolik. Yang ketiga ada katup. Katup ini berfungsi untuk mengatur tenaga dari hidrolik. Kemudian ada silinder dan motor hidrolik. Ini berfungsi untuk mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Dan selain dari keempat komponen tadi, masih ada komponen tambahan dari hidrolik, yaitu ada tangki. Tangki ini berfungsi sebagai wadah cairan hidrolik yang berupa fluida. Kemudian ada pendingin atau pemanas yang berfungsi untuk menjaga suhu oli atau fluida agar sesuai pada temperatur kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya ada alat ukur tekanan. Alat ukur tekanan ini berfungsi untuk mengukur suatu tekanan dari sistem hidrolik. Yang terakhir ada flow meter. Flow meter ini memiliki fungsi untuk mengukur laju cairan fluida dari hidrolik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.